Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 1 Mei 2025. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, dan sejahtera. Ya, hari ini adalah hari buruh, May Day. Saya ingin mengajak saudara untuk menghayati kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan pekerjaan, dengan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Dan untuk menghayati kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur oleh karena berkat penyertaan Tuhan bagi kami dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama mendengar, menghayati kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pendengaran kami, Tuhan kiranya memberikan pertumbuhan bagi pengetahuan iman kami, supaya iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, firman Tuhan yang akan kita baca adalah Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama. Demikian, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Sekali lagi, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Kalau kita mengingat, kita menghayati hari buruh 1 Mei dan sejarah bagaimana gerakan buruh ini menggema di seluruh dunia. Ada banyak pekerja yang kemudian mati karena penolakan terhadap ketidakadilan yang mereka alami sebagai pekerja dan yang kemudian diberlakukan oleh pemberi kerja yang disetujui oleh pemerintah pada kala itu. Ya, itu yang terjadi dalam kehidupan, dalam sejarah perburuhan yang ada di dunia ini. Sehingga para pekerja kemudian menuntut adanya keadilan. Antara lain masalah waktu untuk bekerja, supaya diberlakukan secara adil, sehingga kemudian seperti sekarang kita ketahui, jam kerja untuk para pekerja satu hari itu 8 jam. Tahap ini di mana kemudian ditentukan melalui perundang-undangan jam kerja selama 8 jam satu hari, itu melalui proses panjang, perjuangan dan pengorbanan dari para pekerja yang cukup panjang. Dan apa yang dilakukan oleh para pekerja kalau kita cermati dari kebenaran firman Tuhan kali ini, Kolose pasalnya yang keempat ayatnya yang pertama, memang ya, Tuhan pun menghendaki adanya keadilan yang diperlakukan oleh pemberi kerja kepada para pekerja. Pada saat yang sama tentu Tuhan mengajar, mendorong kepada setiap pekerja untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Rujukan untuk para pekerja dalam bekerja yang sebaik-baiknya adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan bekerja mulai dari ordo penciptaan sebagaimana dikisahkan dalam Kejadian pasalnya yang pertama, kita bisa menghayati Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu adalah pekerja yang luar biasa. Itulah yang menjadi teladan untuk kita para pekerja. Selamat memperjuangkan, menghayati keadilan, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan, keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan dinyatakan dalam kehidupan pekerjaan kita. Tuhan memberkati. Amin.